Ini kalau dalam pandangan Islam gimana tentang nafkah lahir batin kayak gini Jadi nafkah lahir batin itu sebetulnya istilah hari ini untuk kita bisa memahami gitu. Hanya saja kalau kita berbicara tentang dalil gitu ya, tidak ada spesifikasi oh ini nafkah lahir, ini nafkah batin gitu. Tapi di dalil itu memang untuk nafkah berbicaranya kepada si laki-laki. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat datang di rumah Dakwah Kawan Sejalan. Sehat. Alhamdulillah. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan salihah semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak hanya secara fisik tapi juga jiwa yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sekian purnama, kawan sejalan community hadir kembali untuk memenuhi nih rasa penasaran kawan solihah semuanya tentang apapun yang ada di dalam hati ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu gitu loh, pengen dijawab tapi nanya sama siapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan sejalan mempersembahkan Talks Tanya lewat KS. Di sini kawan solihah semuanya bisa bertanya apa saja kepada para ustazah kita dan nanti insya Allah akan dijawab secara lengkap dan detail sesuai dengan pertanyaan yang masuk ke Instagram kami. Dan untuk hari ini alhamdulillah sudah ada Umi Suki nih yang akan menemani kita dan akan menjawab semua pertanyaan yang telah masuk ke DM-nya Instagram. Yuk kita sapa dulu ya Umi Sukinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Umi kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Umi hari ini kita akan bertanya-tanya. Maksudnya bukan kita nih ya. Aku menyampaikan pertanyaan dari kawan solihah semuanya nih tentang problematika rumah tangga mereka. Atau mungkin mereka punya keluarga teteh atau misalnya mungkin adiknya yang kayaknya ada masalah tapi pengen ditanya tapi malu. Nah, kita buka nih, kita punya wadahnya lewat Talks ini. Jadi teman-teman kawan solihah mengirimkan pertanyaan kepada kita, nanti kita sampaikan untuk disampaikan kepada Umi Suki hari ini. Tapi sebelumnya boleh dong sapa dulu nih kawan solihah yang ada di depan ini. Depan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan solihah semuanya di sini luar biasa. Hari ini kita sudah ketemu ya bareng Teh Novi, bareng saya. Insya Allah kita akan sharing-sharing nih. Sharing-sharing berkaitan masalah kita sehari-hari yang kadang-kala mungkin nggak dapat jawaban. Dimana tadi Teh Novi sampaikan kadang kita malu gitu ya Teh ya. Kita juga kadang nggak mau terbuka itu karena selain malu kita juga nggak pede gitu ya. Maka hari ini kita akan sharing-sharing bareng dengan Teh Novi. Gimana sih caranya kalau kita punya masalah ya kan Teh dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang pastinya kehidupan rumah tangga kan nggak hanya sehari dua kali ya Teh ya. Sehari dua hari gitu ya. Tetapi kita seumur hidup yang pastinya problemnya, kemudian masalah ya Teh ya. Problemnya, ujiannya mungkin banyak yang kita akan lalui gitu Teh. Betul banget Umi. Dan terkadang kalau kita mau nanyain kita kayak bingung ya. Kita kalau mau nanyain kira-kira akan ngasih solusi apa malah jadi buat kita jadi semakin galau gitu ya. Itu masih mending. Kalau nanti bocor, wah ini malah lebih bahaya ya Umi ya. Makanya Talks ini sebagai wadah untuk kawan solihah semuanya ingin menanyakan nih. Kita temanya beda-beda untuk saat ini. Yang kita bahas tentang problematika rumah tangga ya ya. Kompleksitas lah ya. Betul. Jadi dari jamaahnya atau misalnya dari teman-teman kawan solihah yang sudah masuk yang berhubungan dengan rumah tangga kita tampung, lalu kita akan bertanya nih sama Umi Suki. Boleh ya Umi ya? Boleh ya minta waktunya? Iya insya Allah. Ini banyak banget sebetulnya pertanyaannya, tapi kurang lebih sih pertanyaannya banyak yang mirip-mirip, banyak yang sama-sama gitu ya. Jadi kita ngambil beberapa, kita rangkum ke dalam beberapa pertanyaan yang mewakili, insya Allah mewakili pertanyaan dari kawan solihah semua yang sudah masuk gitu. Nah, salah satunya nih kita tadi kan seperti yang kita sebutkan ya, ada problematika atau masalah-masalah dalam rumah tangga. Nah, biasanya yang paling banget nih, yang paling utama biasanya itu masalah komunikasi komunikasi antar pasangan dari suami ke istri ataupun mungkin juga bisa dari istri ke suami gitu kan. Karena ini kita hidupnya bersama ya ya, nggak sendiri-sendiri ya. Nggak mungkin diem-dieman kan. Betul banget. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ini ceritanya kayaknya curhat nih yang dari pihak istrinya nih ya. Gimana sih caranya kalau misalnya suami itu tuh nggak peka gitu Jadi kalau misalnya suami itu tuh kayak nggak memahami gitu loh
perasaan istri, misalnya diajakin kalau lagi ngobrol tuh kayaknya kalau ada masalah aja, kalau nggak ada masalah kayaknya nggak mau ngobrol. Atau misalnya udah dari kantor sampai rumah kita pengen ngobrol, malah liatnya ke handphone, gitu kan. Jadi akhirnya lo kok nggak bisa diajak ngobrol juga gitu, malah sibuk-sibuk gitu kan sama handphone gitu kan. Terus jadi gimana sih supaya kita tuh bisa komunikasinya tuh bisa enak gitu ya, tanpa harus negur, Pak, aku mau ngomong dong, Pak, tolong handphone disebut, tanpa harus berbuat seperti itu ya. Tapi mungkin Umi punya cara gitu loh, supaya kita tuh bisa ngobrol dengan enak, komunikasi dengan enak, terutama nih untuk suami-suami yang kurang peka gitu loh. Jadi kayaknya harus dicolek banget gitu ya, supaya iya apa gitu. Boleh tafadhol Umi disampaikan gitu, karena biasanya ujian ini untuk saya kayaknya. Kan kadang-kadang suka nggak enak ya Umi itu kasih tahu suami gitu ya. Tafadhol Umi. Jadi memang kalau dalam Islam sendiri kan memahami ya bahwa suami istri itu adalah relasi persahabatan. Yes. Nah, jadi karena sebuah persahabatan tentu nggak mungkin kan yang namanya sahabat tuh nggak saling ngomong. Ya. Tapi gitu ya, ketika kita berkomunikasi itu kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita pahami, perbedaan antara gaya laki-laki dan gaya perempuan. Nah, beberapa pakar juga menyebutkan bahwa ternyata ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, keduanya punya ciri khas masing-masing. Ketika keduanya ini menghadapi sesuatu. Betul. Jadi kalau wanita dari sisi emosional itu memang seluruh otak perempuan ya, seluruh otak wanita itu bisa mendeteksi secara emosional. Contoh nih Teh Novi, kalau Teh Novi sedih, Teh Novi itu ketika sedih pasti melakukan aktivitas apapun itu sambil nangis. Betul banget. Nah, berarti apa? Perempuan tuh bisa melakukan dua hal itu bersamaan. Karena tadi emosi itu juga ada di otak kiri dan ada di otak kanan. Jadi ketika si istri ini melakukan sesuatu dalam keadaan sedih, pasti dia akan sedih juga. Anaknya misalnya sakit di rumah sakit gitu ya. Ketika dia harus ngurus anaknya, dia sambil gantiin anaknya, dia nangis gitu ya. Jadi seluruh aktivitas tuh jadi nangis. Iya, kadang-kadang sampai cuci-cuci ya Allah gimana sih ya gitu ya. Nah, berbeda dengan laki-laki. Jadi laki-laki itu hormon untuk mendeteksi emosi itu hanya di otak kanan. Makanya banyak bapak-bapak itu walaupun dia dalam keadaan sedih, dia masih bisa profesional. Kayak nggak ada apa-apa gitu ya, tenang aja gitu. Kita yang baper ada masalah kok cuek aja gitu ya. Kayak anaknya sakit kok kayak nggak sedih sih gitu kan, teman-teman semuanya. Ini kok masih aja meeting gitu, kok masih aja jalan, kok masih bisa profesional. Karena memang Allah berikan emosional di laki-laki ya untuk merasakan sesuatu di otak kanan. Kenapa sih Allah kasih ini gitu ya? Karena tadi laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Nggak mungkin kan laki-laki itu yang sudah dikasih Allah potensi untuk melindungi menjadi koam, kemudian dia ikut melehoy kayak kita, gitu kan? Lalu siapa yang akan menguatkan? Betul. Jadi karena perbedaan itu akhirnya dari cara pandang menghadapi masalah pun juga berbeda. Kalau laki-laki punya masalah, dia akan diam dan dia akan berpikir solusi. Makanya laki-laki itu kalau dia punya masalah, dia cenderung lebih diam. Tapi si istri itu kadang-kadang, kenapa sih nggak cerita? Kok kamu kayak nggak percaya sih sama aku gitu kan? Ya kata Nabi. Kenapa sih kalau ada masalah diem aja? Padahal ketika laki-laki itu punya masalah, cara mereka untuk bisa mendapatkan solusi dengan memikirkan. Jadi merefleksi masalah itu gitu. Jadi sebenarnya suami itu diam tuh lagi mikir gitu ya ya, bukan cuek tapi mikir sebenarnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Kita nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau punya masalah dipikir di kepala, itu tambah stres. Kalau dia masih stres ya harus dikeluarin 20.000 kata. Makanya kalau istri-istri atau kita sebagai perempuan kalau punya masalah dan sudah cerita, kita nggak perlu solusi. Ya nggak sih? Yang penting dikeluarin aja gitu, ada dengerin gitu. Nah, perbedaan inilah yang kadang menimbulkan komunikasi ini nggak matching gitu ya. Dan ketika perempuan itu bercerita tentang masalahnya, dia hanya butuh didengarkan. Sedangkan bagi laki-laki, ketika istrinya bercerita atau siapapun bercerita berarti butuh solusi.
Ya. Contoh, misal ya Bu ya, kita kan lagi pusing mikirin anak misalnya kan, terus kita agak migrain dikit. Nah, mau kita cerita sama suami kita, aku pusing banget hari ini gitu. Apa yang dilakukan oleh suami? Ya udah, mau berobat, mau dibelikan obat gitu kan. Minum obat gitu. Minum obat gitu kan. Kan kita nggak butuh itu sebetulnya kan. Kita kan butuh ditanya, kenapa pusing? Pusingnya gitu. Ngapain itu anak gitu ya. Gitu. Nah, padahal sebelum si perempuan ini atau kita sebagai ibu tuh bilang, aku pusing hari ini, kita sudah berusaha kan untuk minum obat biar nggak pusing sebetulnya. Hanya tadi dia ingin mencurahkan masalah gitu. Nah, kadang komunikasi seperti ini menimbulkan mispersepsi. Nah, sehingga dalam berkomunikasi dengan suami istri itu harus ada dua prinsip yang harus kita pahami, baik itu suami maupun istri gitu ya. Apa itu? Yang pertama adalah tafahum, memahami oh karakter laki-laki itu kayak apa sih? Karakter perempuan tuh kayak apa sih gitu. Sehingga dengan sama-sama memahami, oh kalau istriku sedang ribut di dapur misalnya, kelontang, oh berarti butuh bantuan. Nah kayak gitu ya, nggak perlu kemudian istrinya harus cemburu dulu untuk bisa membantu. Berarti kan memahami laki-laki memahami. Pun juga dengan kita perempuan, ketika laki-laki itu punya masalah terus dia diam, atau ketika dia itu membalas WA kita dengan singkat-singkat, oke, ya atau ianya tuh cuma huruf Y aja gitu ya. Ya itu nggak masalah gitu ya, maksudnya karena otak mereka itu berpikir respon mereka terhadap sesuatu itu cukup dia memahami gitu. Jadi permasalahan komunikasi itu harus kita tafahumi dulu, paham karakter laki-laki, paham karakter perempuan, dan itu tentunya juga butuh ilmu. Nah, setelah tafahum, setelah memahami, berarti ada kedua, yaitu ta'awun. Ta'awun itu saling membantu, saling memaklumi, saling meringankan beban tanpa harus mempermasalahkan sesuatu yang sifatnya sederhana aja gitu loh, sederhana. Jadi misalnya tadi ketika suami kita membalas dengan pendek-pendek, ya sudah gitu, kita nggak perlu membaperi itu gitu, nggak perlu kok cuma pendek sih gitu, karena itu memang cara laki-laki untuk menjawab itu memang nggak seperti perempuan yang harus kalau emotikon itu harus berapa gitu ya. Kalau perlu dicari ya yang satu love, yang satu marah gitu ya, nggak bisa satu-satu gitu. Karena fokusnya laki-laki, aku sudah merespon gitu. Jadi oke aja buat mereka tuh udah oke gitu, udah ngerti gitu. Dan kadang mereka itu tuh bentuk mereka peduli. Jadi mereka misalnya konsentrasi di apa, karena mereka nggak bisa multitasking kayak perempuan, ya oke itu udah lumayan dibalas oke. Kayak udah alhamdulillah udah respon ya, daripada cuma di kayak koran doang ya, cuma dibaca doang. Karena nanti dia pasti akan ada jeda untuk membalas kita dengan banyak ketika mereka tidak ada pikiran atau dia tidak konsentrasi pada sesuatu. Jadi laki-laki itu nggak bisa konsentrasi di beberapa kegiatan. Kayak ibu gitu ya, ibu itu kan bisa ya masak, kemudian masak nasi, nyuci baju gitu ya, liatin anak gitu. Kalau bapak-bapak kan enggak. Coba deh titip anak ke bapak-bapak, bajunya itu dari pagi sampai sore pasti sama. Ya kan? Terus kalau anak nggak makan, kan dia nggak mau. Kenapa? Karena dia hanya konsentrasi pada satu hak, anakku yang penting diem kayak gitu. Maka dia akan ngajak main anaknya, belepotan dan segala macam, tapi tidak terfikirkan bahwa anak ini harus diganti bajunya gitu kalau belepotan. Betul, nah, karena mereka berpikir seperti itu. Nah, ketika kita memahami beda cara berpikir ini, kita kalau lebih bisa memaklumi gitu. Nah, kalau kita sudah memaklumi, berarti kan ya itu lebih mudah kayak gitu. Maka ada tafahum, ada ta'awun. Jadi kita jangan beratkan suami kita dengan sesuatu yang sebenarnya nggak usah kita perdebatkan. Contoh, Mi makan apa gitu ya. Suami tuh pengennya ngomong apa, terus kita apa kemana gitu. Nggak usah pakai kata terserah gitu. Karena kalau kata terserah bagi suami itu abstrak. Padahal pengennya suami itu makan soto, makan bakso, kita
cus ke sana gitu loh. Bukan terserah melihat istrinya pengen apa kayak gitu. Tapi pengennya istri tuh peka dong. Aku tuh hari ini pusing pengen bakso. Kan kata-kata bakso itu kan nggak bisa keluar kalau cuma di dalam hati gitu. Iya. Nah, jadi kadang ini yang membuat komunikasi itu kurang bisa berjalan dengan baik. Jadi ada tafahum tadi, Dengan ta'awun. ada ta'awun. Nah, satu lagi mungkin Denavia. Jadi sebetulnya kalau kita melihat masalah rumah tangga hari ini itu terbagi menjadi 2 klasifikasi sebetulnya. Klasifikasi masalah rumah tangga. Yang pertama adalah masalah substansial. Yang kedua adalah masalah teknis gitu. Jadi teman-teman semua di sini ya. Jadi ada masalah yang substansial, ada masalah yang teknis. Nah, masalah substansial ini apa sih? Masalah yang berkaitan dengan hukum. Jadi ketika kita misalnya dalam sebuah rumah tangga, kemudian yang berkaitan dengan hukum, berarti ini sudah masalah yang substansial benar, yang penting benar, yang ini harus kita selesaikan dengan cara hukum, gitu. Nah, yang kedua apa? Masalah teknis. Nah, kadangkala di dalam rumah tangga itu yang menjadi pemicu masalah hukum adalah masalah teknis. Contoh begini, yang masalah teknis nih ya. Contoh adalah ketika si istri ini butuh dibantu oleh suaminya ketika dia repot. Tapi gitu ya, suaminya nggak peka tadi gitu ya. Karena otak suami itu nggak bisa merespon sesuatu sebagaimana istri, maka yang kita lakukan adalah memberitahu si suami gitu To the loh. point, To the gitu point ya. gitu. Ini bantuin dong, aku lagi repot gitu. Nggak usah pakai kode-kode. Tolong gitu. buangin sampah dong. Udah gitu aja Itu kan ya. masalah teknis kan. Iya. Udah ketika suami kita minta tolongi, dia selesai teknisnya, kan ini beres, tidak akan menimbulkan tadi seperti ganjalan. Tapi kalau ini nggak disampaikan masalah teknis ini akan muncul sesuatu yang menumbuh di hati istri, dan godaan istri itu diwaswisufi sududinas minal jinnati wanas. Jadi perempuan itu kalau sudah hatinya dongkol, maka setan akan menunggangi di situ dengan kelelahannya tadi. Di bisik-bisikin si istri itu, tuh kan kamu tuh paling lelah di sini, tuh kan kamu Suamimu itu ya, suamimu gak ini, pernah nah pulang. gitu. Sehingga ada sesuatu yang mengganjal dari dirinya ketika dia mau taat. Enggak, ngapain aku harus taat suamiku gitu. Padahal dari sesuatu yang teknis. Nah, ketika dia tidak taat tadi, berarti dia sudah masuk kepada perkara substansi karena dia sudah melanggar hukum gitu. Nah, rata-rata masalah teknis itu kurang bisa teradaptasi karena komunikasi tadi. Komunikasinya itu nggak clear gitu loh teh. Nah, kalau clear, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih enak tadi. Kita saling memahami, kita saling membantu. Gitu kan Nafi. Ya Allah. Jadi udah maaf pasti ya panjang ya ini ya. udah panjang kayak lebar, kayaknya udah pasti udah masuk banget gitu. Jadi cuman intinya itu dari 2 hal tadi ya Umi. Yang penting kita udah tahu bahwa penerimaan antara wanita sama pria itu jelas berbeda. Karena Jadi kita harus komposisi memahami otaknya dulu beda karakternya tadi. gitu kan. Setelah kita memahami berarti kita bisa memaklumi kan. Oh, berarti harus aku begini gitu kan. Jadi jangan lagi kasih kode-kode gitu ya Umi ya. Jadi langsung aja butuh apa pengen ngasih tahu kalau tadi aku nangis soalnya aku nyubit aku misalnya gitu. Udah langsung aja gitu. Gitu jauh usah jangan pengen ditanya tadi aku nangis. Ya, paling jawabnya cuma gitu ya Umi ya. Oke, Aku pusing ya minum obat. Ya, gitu. betul. Berarti memang harus kita tahu dulu ada perbedaan antara wanita dan pria. Setelah itu kita bisa memaklumi. Akhirnya kita bisa tahu nih, oh cara komunikasinya seperti itu. Langsung to the point untuk suami ya. Beda ya kalau ke bestie pasti beda dong. Udah panjang banget openingnya gitu kan ya. Nah, jadi Naum itu dari sisi komunikasi yang katanya gitu, kalau suami itu kayaknya gimana sih kok nggak peka gitu ya. Karena tadi sudah dijawab sama Umi. Nah, sekarang gimana kalau misalnya suami kita itu, mungkin di sini ada yang curhat juga tadi. Temperamental jadi mungkin baru memulai sudah marah, atau mungkin jika ada masalah itu langsung cepat emosinya dan akhirnya mengungkit masalah-masalah yang lalu, mengungkit perbuatan kita yang lalu, dan akhirnya tanpa sadar di depan anak-anak pun Itu akhirnya keluar juga marahnya, gitu walaupun ya. mungkin suaminya cuma bilang
saya cuma kasih tahu gitu, tapi sebenarnya nadanya tuh udah beda gitu, sebenarnya udah marah gitu. Itu gimana ya Umi supaya nggak akhirnya berlarut-larut, padahal mungkin si istrinya juga udah berusaha untuk diam sebenarnya supaya tidak manjang, tapi mungkin keadaan suaminya seperti Ya, itu. Gimana jadi Om? temperamental itu sebenarnya tidak hanya kepada laki-laki ya. Perempuan juga punya punya temperamental tadi. Itu tergantung dari si tipe orangnya itu. Ya, hanya saja dalam Islam kita itu kan diberikan potensi oleh Allah, bukan hanya sekedar mempertahankan diri aja gitu ya, emosi aja. Tapi Allah juga memberikan kepada kita yang untuk memvalidasi itu, yang untuk memvalidasi rasa kita tadi, emosi kita itu adalah akal kita. Nah, akal itu akan bisa memvalidasi kalau dia punya pemahaman. Iya. Jadi kita semuanya di sini itu akan tervalidasi semuanya apa yang kita lakukan, apakah ini baik atau buruk itu ketika kita punya pemahaman di akal kita. Jadi makanya akal itu harus senantiasa diisi sebagaimana perut kita. Oke. Kan perut kita kan setiap hari kita isi itu ya, makan, ada deteksi lapar kita makan. Tapi kalau misalnya mau mendeteksi akal kita terisi atau enggak, kita itu paham atau enggak dengan sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita belum paham berarti kita butuh nutrisi untuk itu. Maka kalau misalnya ada para suami yang kemudian dia temperamental, yang diukur adalah mafhumnya, pemahamannya, ilmunya. Seberapapun temperamennya laki-laki, kalau dia punya ilmunya, dia tidak akan melakukan aktivitas di luar dari pelanggaran yang terjadi, di luar dari batas ya, keluar dari batas hukum gitu. Kita mungkin mengenal Umar bin Khattab, Yes. ya kan? Umar bin Khattab terkenal bahkan jin aja takut. Yep. Nah, jadi kalau udah Umar bin Khattab itu jalan tuh jin tuh pada minggir-minggir gitu ya, saking takutnya. Tapi suatu ketika memang ada kisah Umar tuh diam ketika suaminya tuh ketika istrinya tuh cerewet gitu. Nah, ini bukan berarti legalitas kepada ibu-ibu boleh mencereweti suaminya ya. Ini cuma kita melihat dari sisi responnya Umar bin Khattab gitu loh. Sebagai orang yang dia terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan nggak ada basa-basinya kayak gitu ya. Bahkan beliau tuh dengan garangnya mau membunuh Rasulullah kan di awal-awal sebelum Islam. Tapi beliau itu karena punya mafhum, dia tidak menggunakan kekerasannya itu untuk keluarganya kayak gitu. Jadi orang yang punya pemahaman dia akan tahu nih posisi aku tuh di mana dan aku mengendalikan, memvalidasi emosiku tuh di mana. Jadi kalau misalnya ada yang begitu, yang harus kita lakukan, yang harus kita respon adalah mengajak bersama-sama suami kita untuk bisa mengisi tadi pemahaman dalam kehidupan sehingga bisa memvalidasi apapun yang keluar dari dirinya yang berbentuk emosi gitu teh. Nah, ketika tadi temperamen kita apa yang kita lakukan ya cukup diam aja karena kalau orang sudah begitu itu memang nggak bisa dikendalikan. Tunggu dia sampai cooling down dan carilah cara yang terbaik gitu ya untuk bisa bersama-sama mencari ilmu itu. Karena kalau tanpa ilmu itu repot banget ya. Jangankan rumah tangga ya teh ya. Masak aja kalau kita ibu-ibu ya nggak punya ilmunya, mau garam dulu apa merica dulu gitu ya, apa direbus dulu apa dipanggang dulu, kita nggak ada ilmunya itu pun juga akan repot, apalagi di sebuah rumah tangga gitu. Iya, jadi kalau misalnya kayak gitu istrinya kan udah diem aja sebenarnya ya gitu. Jadi gimana mempertahankan rumah tangganya? Apa suaminya harus ada pihak ketiga mungkin ke psikiater atau apa tuh gimana Boleh jadi begitu jika memang si istri sendiri tidak bisa mengatasi secara langsung. Jadi Kalau dua ketiga, pihak bisa pihak ketiga atau memang kalau si istri mampu bertahan mengkomunikasikan itu ketika posisi suami tidak temperamen. Karena saya yakin ketika seorang laki-laki jatuh cinta kepada perempuan pasti ada sesuatu dari perempuan itu yang bisa menaklukkan hatinya. Ya nggak sih? Kan nggak mungkin kan laki-laki tiba-tiba jatuh cinta aja ke perempuan tanpa sesuatu kan? Tanpa ada kelebihan yang dia lihat banget gitu yang buat dia luluh gitu. Nah berarti istri punya senjata ini. Dia pasti tahu lah kan dia hidup kapan saat dia terluluhkan gitu. Kapan saat suami itu klepek-klepek ya gitu lah. Nah pas ketika suami begitu, nah kita masukkan.
Karena bisa jadi laki-laki itu responnya marah, bisa timingnya nggak tepat. Oh gitu ya Bisa Om. Jadi bisa timingnya. memang dari situ juga. Kalau misalnya memang ternyata sudah dicoba itu pun masih ternyata tidak bisa, berarti itu mungkin Ada perlu orang perkara lain gitu untuk Nah, ditelah lagi mencari kenapa ini pertolongan lah suaminya ya gitu ya Om ya. Boleh. Nah itu kan kalau misalnya juga tadi kita bilang itu langsung temperamental banget gitu, baru ngomong langsung marah gitu ya. Kita tadi Umi udah jelaskan juga gitu. Nah kalau misalnya sampai akhirnya nih Om gitu kan, boleh nggak sih Om akhirnya dari pihak istri tuh meminta untuk pisah aja Gitu. gitu? Boleh nggak Om dengan kasus seperti itu dalam Islam? Kalau misalnya dirasa ini belum ada solusi gitu ya, dan itu mempengaruhi ketenangan, karena kalau kita berbicara tentang pernikahan itu kan yang menjadi target adalah sakinah, mawaddah, warahmah kayak gitu. Kalau sebuah rumah tangga sakinah mawaddah warohmahnya itu nggak didapatkan, berarti harus ada yang dievaluasi dari dua belah pihak tadi gitu. Lalu apa sih sakinah itu gitu ya teman-teman? Sakinah itu adalah rasa tenang yang merupakan hasil dari ketaatan dua orang yang berumah tangga tadi, suami istri. Jadi suami istri itu taat kepada Allah, maka muncul di situ ketenangan. Suami itu menjalankan kewajibannya karena taat kepada Allah, istri juga tadi menjalankan kewajibannya karena taat kepada Allah. Karena sama-sama ingin taat kepada Allah, maka dia akan mengambil porsi lebih banyak kan? Karena aku pengen dapat pahala dari Allah lebih banyak gitu. Sehingga di sini muncul kalau udah saling berebut kebaikan, maka muncul sakinah kayak gitu. Nah, mawaddah, tujuan mawaddah itu apa sih? Mawaddah itu rasa kasih sayang yang dilahirkan dari adanya interaksi fisik, ya, dipeluk, dicium, suami istri saling memeluk, saling mencium gitu. Itu muncul sebuah kasih sayang, ada ketenangan yang timbul dari kontak fisik tadi gitu. Nah, termasuk hubungan suami istri itu juga masuk kepada mawadah tadi. Sedangkan warahmah itu adalah rasa sayang yang timbul dari faktor di luar fisik, artinya bukan kontak fisik. Kalau kasih sayang yang ditimbulkan dari rahmah tadi, misalnya apa contohnya? Kita menanyakan kabar, kita kemudian memasakkan suami kita untuk bekal kantor, itu kan bukan kontak fisik, tapi itu memberikan rasa tenang, memberikan rasa bahagia di suami, bawa bekal istrinya kalau bekalnya dimakan di kantor, pulang kosong, seneng kan, bahagia kan. Nah itu rasa cinta yang dihasilkan dari perhatian atau yang sifatnya tidak kontak fisik. Nah dengan demikian kita setelah mengetahui sakinah itu apa, mawadah itu apa, warahmah itu apa, kita akan lanjut lagi untuk menciptakan sakinah, mawadah, warahmah. Allah kasih hukum apa sih ke kita dalam interaksi suami istri? Maka Allah kembali memberikan untuk menjelaskan lagi tuh sakinah mawadah warahmah. Allah jelaskan kewajiban istri itu apa, kewajiban suami itu apa. Nah, ketika si istri fokus pada kewajibannya dan suami fokus pada kewajibannya, maka seluruh hak di antara mereka akan terpenuhi gitu, otomatis. Dan untuk memahami hak istri kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa, ya mau nggak mau kita harus belajar. Maka belajar itu bukan sesuatu ya sudah menikah udah beres, nggak kan. Menikah itu kan kayak fase terakhir orang sekolah kan. Kan kalau kita kan SD, TK dulu ya teman-teman semuanya. TK, SD, SMP, kuliah, kerja, nikah gitu ya. Jadi kayaknya kalau udah nikah nggak ada belajarnya gitu. Padahal tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Nah sekarang gimana nih kalau misalnya suaminya itu males ibadah Jadi kalau dikasih tahu jadi ribut gitu Gimana cara nyampeinnya gitu Pasti kasih tahu malah ngungkit-ngungkit keburukan-keburukan. Gimana kalau kayak gitu? Jadi kalau kita berbicara pasca menikah, berarti ada hubungannya dengan pranikah gitu ya. Jadi kalau masalah-masalah berkaitan dengan ibadah ini itu bisa terselesaikan itu saat kita
mempersiapkan pernikahan. Ya kondisinya begini, pranikah itu kita milih yang kayak gimana? Ya. Jadi kalau memang kita memilihnya itu sesuai dengan keinginan kita, maka kadang ada kekecewaan. Yes. Maka kita harus memilih pasangan kita pranikah sebelum kita nikah nih ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah gitu. Rasulullah kan memberikan petunjuk, pilihlah ya pasangan kita itu dengan klasifikasi. Yang pertama adalah rupanya ya, dari sisi wajahnya. Yang kedua kedudukannya. Yang ketiga hartanya. Yang keempat adalah agamanya. Tapi kalau sudah mendapatkan agamanya ini, maka yang ketiga ini akan mengikuti. Artinya apa? Ini petunjuk dari Rasulullah ketika kita itu mau memilih jodoh gitu ya. Sehingga kalau ini sudah terpenuhi dinnya, otomatis masalah ibadah kan bukan jadi masalah setelah nikah kan. Jadi gitu. Namun bagaimana kalau kondisinya nggak ideal? Kita baru hijrah nih ya, baru hijrah bareng-bareng dan kita pingin bersama-sama. Maka kalau kita itu sama-sama baru hijrah dan ternyata istrinya sudah cepat nih ya memahaminya, maka untuk kepada para suami yang Allah fitrahkan kepada para suami di sebagai qawam, maka di situ ada kelebihan dia sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu secara fitrah dia itu lebih suka diberi usulan dibanding kritikan. Suami kan dia pemimpin, pemimpin dalam rumah tangga kita. Maka mengkomunikasikan untuk ibadah ini kita lebih kepada usulan, bukan kepada kritikan. Karena kalau kritikan itu sudah menyentuh ranah kepemimpinan. Contoh tadi, ya kamu harusnya sholat dong, kalau nggak sholat nanti begini-begini, ini kritikan. Nah, tapi kalau ya kayaknya aku seneng deh diimami gitu, kan beda tuh rasanya. Bikin romantis ya. Bikin romantis gitu. Sama-sama kan target kita, suami kita itu sholat misalnya. Betul. Tapi cara kita menyampaikan komunikasi yang awalnya kritikan dengan usulan, ini diterima oleh suami itu berbeda gitu. Kalau kritikan tuh udah dia buat benteng. Tapi kalau usulan ya mungkin dia akan berpikir pertimbangkan gitu. Entah kapan dilakukannya, tapi dia sudah masuk nih usulan itu. Nah, kita tinggal menunggu dengan berdoa. Yang penting kita udah sampaikan ya usulannya, mudah-mudahan sih cepet gitu ya, sudah diterima gitu, jadi dilakuin. Nah, langsung lanjut nih di pertanyaan selanjutnya nih, masalah komunikasi juga sih ya. Tapi ini lebih ke arah ke kalau nafkah gitu kan. Kita kan sering mendengar nafkah lahir batin gitu ya. Gimana nih kalau misalnya aku kok kayak nafkah batinnya tidak tercukupi gitu. Atau mungkin sehingga ada tantrum juga gitu ya. Ada juga mungkin yang nafkah lahirnya kok padahal ini pendapatannya sebetulnya hanya cukup untuk utama gitu. Harusnya kan kerja lebih keras supaya dapat lebih lah buat jalan-jalan gitu ya, healing. Ini kalau dalam pandangan Islam gimana untuk tentang nafkah lahir batin kayak gini Jadi nafkah lahir batin itu sebetulnya istilah hari ini untuk kita bisa memahami gitu. Hanya saja kalau kita berbicara tentang dalil gitu ya, tidak ada spesifikasi ini nafkah lahir, ini nafkah batin gitu. Tapi di dalil itu memang untuk nafkah berbicaranya kepada si laki-laki. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu disampaikan memang laki-laki itu memberikan sebagian hartanya untuk dinafkahkan kepada keluarganya. Berarti itu fisik. Maka nafkah ini kewajiban laki-laki sampai hari kiamat. Nah, jadi ketika si suami misalnya wafat, tetap tuh kewajiban memberi nafkah adalah kepada laki-laki di pihak yang terdekat dari keluarga mereka. Kakeknya berarti kan, ayahnya, pamannya gitu, anak laki-lakinya untuk para perempuan. Jadi tidak ada ketika suami meninggal kewajiban mencari nafkah menjadi kepada perempuan, itu nggak bisa, nggak ada dalam Islam, karena itu wajib kepada laki-laki. Nah, sedangkan batin tadi yang mungkin kita sebut sebagai nafkah batin itu lebih kepada mawadah. Mawadah sudah dijelaskan di depan tadi gitu ya. Mawadah berarti rasa kasih sayang yang muncul dari kontak fisik. Yang namanya kontak fisik itu kan bukan hanya satu orang yang melakukan, tapi harus dua orang. Sehingga untuk yang berkaitan dengan mawadah ini bukan hanya tugas
suami, tapi melainkan kedua belah pihak ini saling memberikan kewajiban masing-masing gitu. Jadi agar mawadah tadi bisa tercapai. Dan warohmah juga bisa tercapai dari perhatian, karena kadang orang tidak hanya sekedar kontak fisik kan, tapi juga perhatian itu menjadi bagian penting dalam menjaga kasih sayang tadi gitu teh. Oke. Berarti secara itu kalau misalnya nafkah lahir itu udah merupakan kewajiban suami ya, karena itu masih sudah harta, ada gitu, harta. dari sisi harta gitu. Tapi kalau untuk batin itu sebetulnya dua-duanya saling gitu ya. Jadi saling melengkapi, saling mencukupi, saling memenuhi gitu saling ya. memenuhi, gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan aku nggak tercukupi, nggak bisa, tapi memang harus saling mencukupi. Saling mencukupi baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Karena yang namanya batin kan ketenangan di antara keduanya, bukan salah satunya. Yes, Masya Allah. Nah, kalau misalnya tadi udah nih komunikasinya juga, tentang nafkahnya juga. Nah, sekarang muncul lagi nih kalau beda pendapat. Nah, kan ya. bisa kan ya, bukan bisa. Selalu ada kayaknya jarang banget. Kayaknya sama terus gitu ya. Kayak misalnya, dan kita sebagai istri kan kita nggak boleh nih meninggikan suara sama suami gitu. Atau apalagi, aku boleh pergi nggak? Nggak, yaudah aku pergi aja. Nah, itu juga kan nggak boleh ya ya, karena kita harus pergi setelah suami izinkan gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi perbedaan pendapat gitu ya, itu kita harusnya gimana belum lagi mungkin kalau misalnya itu ada bukan ikut-ikut, tapi mungkin kebetulan ada orang intervensi tua kita, gitu ya. Ada mertua kita, jadi aku harus ikut yang mana nih, pendapat yang mana yang aku pegang, itu gimana Nah, kalau kita posisikan dulu posisinya dia sebagai istri atau sebagai anak. Yes. Ya, jadi kalau dia sebagai istri ya teman-teman semuanya, kita sebagai istri saat ada perbedaan pendapat dan kemudian suami kita melarang sesuatu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah taat. Taat itu kemutlakan. Jadi, tapi ketaatan ini jangan disandarkan kepada si suami itu. Karena suami taatnya, bukan. Kalau karena suami itu nanti akan menimbulkan sesuatu. Kita nggak rela taatnya itu. Tapi kalau kita taatnya karena Allah meminta kita untuk taat, maka kita minta ada pahala di situ dari apa yang kita lakukan. Jadi kesabaran kita menerima keputusan suami itu menjadi ladang pahala bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan bahwa wanita itu boleh masuk surga lewat pintu manapun, ya. Ketika apa? Ketika suaminya ridho pada dia, gitu, pada si istri tadi. Bayangkan kalau kita pergi ya, suami nggak ridho dan qadarullahnya kita wafat, masuk di mana kita? Bukan hanya dosa ya, susah masuknya ke surga. Jadi kita taat kepada suami ketika berbeda pendapat dan kita bersabar pada hal itu, kita akan mendapatkan pahala dari kesabaran kita tadi. Nah, tadi kalau misalnya ke orang tua nih intervensi, tadi kan posisi sebagai istri, berarti dia taat kepada suaminya. Nah, kalau kepada mertua gimana atau kepada orang tua gimana? Kan kita juga punya orang tua nih. Orang tua juga punya pendapat lain nih, karena mereka juga masanya berbeda, pengalamannya berbeda, dan mungkin kita dianggap masih anak-anak gitu ya. Kan selamanya kita anak kan ya bagi orang tua kita. Mau kita udah beruban-uban juga tetap anak kita kan bagi mereka. Nah, gimana? Jadi kita harus menempatkan kalau posisi kita sebagai istri ya kita tetap taatnya di suami. Tapi kalau posisi kita sebagai anak, kita ada perbedaan nih tadi, ketaatan kepada suami dengan birrul walidain. Nah, kalau ketaatan dari orang tua ke suami itu sudah dilegalkan oleh Allah dalam akad nikah. Berbeda dengan birrul walidain. Birrul walidain ini akan melekat kepada kita sebagai anak selama kita itu menjadi anak dari orang tua. Sehingga untuk birrul walidain ini merupakan tugas bersama. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat yang kemudian ini menimbulkan sesuatu, maka bersama-sama nih suami istri itu bermusyawarah bagaimana agar kita tidak menyakiti orang tua gitu. Karena orang tua istri juga menjadi orang tua suami, walaupun mertua ya. Orang tua suami juga menjadi orang tua istri ketika sudah menikah. Sehingga birrul walidain ini ya dua orang sahabat ini saling tolong menolong gitu untuk birrul walidain gitu. Dan kita harus memberikan sebuah gambaran positif ketika kita berusaha untuk birrul walidain dan orang tua ridho kepada kita.
maka akan muncul kesakinahan juga. Jadi kesakinahan kita itu muncul dari keridoan orang-orang di sekitar kita yang merupakan bagian dari hidup kita, dan disitulah kemudian letak keridoan Allah. Nah, itu kalau Allah sudah ridho, ya sakinah mawaddah warahmah itu bagian penting yang bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu Teh Novi ya, Masya Allah. Jadi ini kayaknya kalau udah ngebahas tentang suami istri dari A sampai Z itu kayaknya banyak ya. Kayak 2 hari 2 malam kita betul, nanti ya. Benar-benar, sedangkan kita waktunya juga ada terbatas juga ya, gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa nih Umi Suki, Masya Allah, untuk waktunya, untuk ilmunya ya. Semua. Sama-sama dan ini kita iya, dan ini kita rasakan nilai judul itu kan komunikasi suami istri gitu ya. Berarti problematika dalam rumah tangga gitu kan. Jadi ini sudah dijawab juga sama Umi Suki. Jadi kawan soleh yang sudah ngirim DM, Masya Allah ya. Ini pertanyaan aku nih tungguin ya gitu sampai Uminya jawab gitu ya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam tim kawan sejalan ini sudah disampaikan, sudah disimpulkan, terima kasih ya Teh Novi. Sudah terjawab juga sama-sama. Semoga memuaskan teman-teman. Iya, boleh dong untuk closing statementnya, pesen aja. Gak usah banyak-banyak aja untuk suami istri yang sudah di sana. Masya Allah ya, untuk kawan solihah di sini percayalah bahwa keluarga atau rumah tangga tidak ada yang disebut harmonis itu tanpa ujian. Ya, jadi semuanya itu adalah perjalanan yang pasti kita akan menemukan ujian. Namun percayalah bahwa setiap ujian itu pasti bisa kita lalui selama kita selalu ingat Allah bersama kita. Intinya adalah rumah tangga ini adalah tempat kita belajar, tempat kita bertumbuh bersama. Masya Allah. Jadi nggak ada ya rumah tangga tanpa ujian. Nggak ada. Nggak ada, pasti ada. Cuman di balik ujian itu juga pasti ada seperti saya, ada solusinya. Baik, alhamdulillah Umi Suki, terima kasih ya. Sudah memberikan waktunya di sini, sudah meluangkan waktunya, Masya Allah, untuk kawan sejalan di programnya Talks nih, tanya lewat KS. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Episodenya dari awal sampai akhir di kawan sejalan community. Jangan lupa juga untuk di like, untuk di komen, untuk di share, untuk subscribe juga. Jangan lupa supaya dakwah ini terus berlanjut. Amin. Umi, sekali lagi aku ucapin ya jazakillah khair untuk Umi. Semoga pahala yang terbaik yang Allah berikan kepada Umi, keberkahan yang luar biasa untuk Umi dan juga keluarga. Jangan bosan ya Umi kalau nanti kita ajak lagi di sini ya Umi. Saya malah seneng nih bisa healing bareng-bareng. Masya Allah. Karena kan healingnya ibu-ibu itu ngobrol. Betul. Pokoknya 20.000 kata harus keluar ya. Harus keluar, dan itu adalah harus kata-kata yang baik ya Insya Allah. Ya, Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan solihah, akhirnya tasnya sudah selesai dan semua pertanyaan juga sudah dijawab oleh Umi Suki. Insya Allah nanti next talks akan ada tema yang berbeda. Jadi siap-siap untuk terus stay tune di kawan sejalan untuk tahu nih tema apa kira-kira yang akan dibahas di bulan selanjutnya. Nanti teman-teman bisa kasih lagi pertanyaannya, kirim lagi, nanti kita tanyakan lagi ke ustazahnya. Baik, saya Novi Gusawati mewakili kawan sejalan mengucapkan jazakumullah ahsan jazaa untuk kawan solih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya untuk like, comment, share, subscribe, pokoknya semuanya supaya support dan dakwah kita terus berjalan. Maaf lahir dan batin ya kawan solih jika ada kekurangan. Saya Novi Gusawati dan juga Umi Suki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.